Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran perspektif global yang akan membahas materi mengenai pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Sebelum kita masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anggian Ristianto. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang, lebih tepatnya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2021. Nah, untuk profil lengkapnya bisa teman-teman lihat di video ya. Baik, selanjutnya langsung kita masuk ke materi. Namun sebelumnya, teman-teman perlu tahu nih, apa sih perspektif global itu? Jadi, pada dasarnya perspektif global adalah pandangan atau sudut pandang yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dari seluruh dunia dan melintasi batas-batas nasional. Perspektif ini memperhatikan isu-isu dan masalah yang mempengaruhi manusia di seluruh dunia, seperti masalah lingkungan, perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan konflik internasional. Perspektif global juga mencakup pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, agama, dan bahasa yang ada di seluruh dunia, serta pengakuan atas pengaruh yang dimiliki oleh sejarah, politik, dan ekonomi global terhadap kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Dengan perspektif global, seseorang dapat memahami hubungan antara berbagai masalah global dan mengembangkan solusi yang memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, dari penjelasan secara umum tadi, teman-teman pasti sudah tahu sedikit dong apa itu perspektif global. Nah, sekarang yuk kita bahas betapa pentingnya kesadaran dan wawasan mengenai perspektif global. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan perspektif global. Dalam kehidupan global, yang pertama kali harus disadari adalah bahwa manusia merupakan warga negara global. Sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, hak merupakan cornerstone of citizenship yang diungkapkan oleh Steiner pada tahun 1996. Merupakan inti dari kehidupan warga dunia. Sedangkan kewajiban merupakan panggilan atau tanggung jawab atau tugas kita sebagai warga dunia. Di dunia ini tidak hanya manusia, akan tetapi pada orang lain yang bermukim di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, manusia harus banyak mempelajari tentang dunia dan seisinya. Siswa merupakan bagian dari dunia, maka harus diberikan pengetahuan tentang keberadaan dia sebagai penduduk dunia. Selain itu, kemajuan dalam bidang teknologi informasi, terutama penggunaan komputer dan satelit, juga merupakan faktor yang mempercepat arus globalisasi ini. Masih banyak contoh lainnya yang membuktikan bahwa kemajuan dalam iptek mempunyai dampak secara global. Perkembangan teknologi komunikasi dimulai dengan diciptakannya pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1976. Hal ini membawa perubahan besar terhadap teknologi komunikasi, yang dimana saat ini kita memasuki abad dunia tanpa tapal batas. Manusia merasakan bahwa dunia menjadi semakin sempit dan transparan. Melalui koran, televisi, radio, telepon, hingga internet seperti halnya email dan sebagainya. Inilah teknologi komunikasi yang merupakan media informasi bagi manusia. Di rumah saat ini sudah dipenuhi dengan alat media sebagai hasil kemajuan teknologi. Dan alat media tersebut mempersempit dunia. Manusia dapat mengetahui apa yang terjadi di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika hanya dalam sekejap. Disinilah manusia memerlukan kesadaran yang tinggi serta wawasan yang luas. Dengan kesadaran bahwa kita merasakan adanya kebutuhan memahami masalah global, serta dengan wawasan yang luas, kita dapat memilih dan memilah informasi atau nilai yang mana diperlukan dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan nilai budaya kita dan mana yang tidak. Nah,
sekarang kita masuk yang kedua nih, yaitu pentingnya wawasan perspektif global. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk menghadapi terjadinya hal tersebut, maka diperlukan suatu cara pandang atau kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan secara mendunia, atau diistilahkan sebagai perspektif global. Wawasan tentang perspektif global tentu penting adanya kita memiliki penyaring dalam menentukan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dalam menghadapi era globalisasi. Cara yang paling efektif dalam meningkatkan wawasan terhadap perspektif global dapat dilakukan melalui pendidikan. Menurut Marka Giansar dalam Mimbar Pendidikan tahun 1989, agar kita dapat meningkatkan wawasan global ini, pendidikan peranan penting yaitu dengan mengembangkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi atau anticipate, yang dimana pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Yang ketiga, mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Serta yang keempat, yaitu mereorientasi. Hal ini dilakukan karena seperti yang telah dituliskan sebelumnya, dengan wawasan perspektif global, kita dapat menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan kolot atau tidak open-minded. Kita dapat melihat sistem pendidikan di negara lain yang telah maju dan berkembang, dapat membandingkannya dengan pendidikan di negara kita, mana yang dapat diterapkan dan mana yang sekedar untuk diketahui saja. Kita bisa mencontoh sistem pendidikan yang baik di negara lain, selama hal itu tidak bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah pembahasan mengenai pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.